Slebes, tapi ada RRI Pro 1 yang menyiarkan kita secara langsung, ada Radio Madama, ada SPFM, ada Smart FM, ada Fajar FM, dan juga Ras FM. Ada begitu banyak ya teman-teman radio yang ikut bergabung pagi hari ini, menyiarkan secara langsung dialog radio kita yang kurang lebih mengambil tema eksistensi industri media penyiaran radio sebagai subsektor ekonomi kreatif dalam mewujudkan atau dalam upaya mendukung pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kira-kira begitu tema sederhananya. Dan pendengar suara Slebes, warga Kota Makassar, warga Sulawesi Selatan, warga Tanah Air yang mendengarkan via live streaming juga momentum hari ini. Kebetulan sekali kita sudah kedatangan tamu-tamu yang luar biasa. Saya kira ini penghargaan bagi kami, kehormatan bagi suara Slebes karena orang-orang yang memiliki kompetensi di industri penyiaran hadir bersama dengan kita, bahkan ada unsur pemerintahan, ada unsur akademisi, ada budayawan, ada tokoh-tokoh penyiaran nasional juga ikut bergabung dengan kita di sini, ada praktisi senior dunia penyiaran, dan saya kira kehormatan khusus ya, penghargaan khusus kami berikan kepada pemerintah Kota Makassar. Dalam hal ini Bapak Wali Kota Makassar Pak Dani Pomanto, karena beliau menyempatkan diri hadir langsung bersama dengan kita di sini mengisi momentum Hari Penyiaran Nasional. Dan saya kira tidak salah, saya kira kita beri apresiasi penghargaan kepada beliau, kepedulian beliau terhadap media penyiaran. Saya sapa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Wali. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ki Pak Wali? Alhamdulillah. Ini Ramadan hari ke-10 Pak Wali. Ramdan Pomanto, saya selalu teringat dengan itu. Mulainya di bulan Ramadan, itu luar biasa. Dan saya tahu beliau ini pasti punya agenda kesibukan-kesibukan yang luar biasa, tapi menyempatkan diri hadir di sini, itu satu kehormatan bagi kami di sini Pak Wali. Mudah-mudahan tetap konsisten mendukung industri penyiaran. Dan bersama dengan kita di sini juga ada Komisioner KPID Provinsi Sulawesi Selatan, ada Bapak Rizwan Syah Muhsin. Saya sapa beliau juga. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Rizwan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sehat Ki Pak Rizwan? Alhamdulillah. Beliau ini senior saya, jadi mungkin beberapa tahun sebelum saya mengenal industri media radio, beliaulah yang memperkenalkan saya. Beliau banyak mengajari saya, ini senior saya di Suara Slebes. Pak Rizwan. Ya, kita kan alumni dulu. Alumni. Slebes dulu. Itu masih berdarah-darah di lapangan. Yang kemudian kita masing-masing berkiprah di tempat lain. Betul. Ya, dan beliau sekarang ini sudah mencapai kesuksesan di lembaga Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, dan saya kira level beliau akan meningkat lagi, ada target lagi ya Pak Rizwan. Bersama dengan beliau juga ada tokoh yang saya kira sudah tidak asing lagi di industri penyiaran media radio khususnya, praktisi senior saya juga. Ada Bapak Edi Tamrin atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Yudhistira Sukatanya gitu. Pak Yudhistira, selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat Hari Siaran Nasional. Iya, selamat Hari Siaran Nasional. Beliau ini saya kira sudah malang melintang gitu ya di industri media radio khususnya Radio Republik Indonesia, karena beliau pernah menjadi kepala stasiun di 3 wilayah. Kalau saya tidak salah di Bengkulu pernah Pak Yudi ya? Terakhir di Bengkulu. Terakhir di Bengkulu, pernah di Natuna juga. Pernah di Natuna, di Ternate. Pernah. Di Ternate. Ya. Makassar. Baru saya tahu ini. Iya Pak Dani. Jadi saya tahu. Iya. Iya. Seniman ini seniman besar. Beliau termasuk seniman dan budayawan juga Pak Dani. Jadi beliau senior saya waktu saya masih mencari-cari identitas waktu itu, saya sering berkunjung ke tempatnya beliau di RRI Makassar, masuk ke studionya beliau untuk belajar di situ. Beliau kebetulan juga memandu sandiwara radio waktu itu. Saya pernah diikutkan gitu Pak Dani. Pak Edi Tamrin atau yang kita kenal Pak Yudhistira. Baik, pendengar Suara Slebes, warga Makassar, kita awali perbincangan atau dialog santai kita ini. Saya menganggapnya dialog santai saja, karena ini akhir pekan, kemudian bertepatan dengan Hari Penyiaran. Saya kira selayaknya kita berbahagia, kita bergembira saja menyambut hari ini. Dan saya kira saya ke Pak Dani dulu lah, sebelum nanti kita rangkum ketiga-tiganya begitu. Soal
eksistensi industri media radio hari ini kaitannya dengan sinerginya antara pemerintah di Makassar ini khususnya. Karena kita tahu bahwa banyak agenda-agenda strategis, agenda-agenda prioritas menyangkut pembangunan fisik, SDM, dan seterusnya di Kota Makassar ini selalu juga dikaitkan dengan bagaimana aspek sosialisasinya supaya itu bisa dengan baik melalui media, kan begitu Pak Dani ya? Iya. Dan Suara Slebes, ya alhamdulillah sampai saat ini juga tetap berupaya konsisten untuk menginformasikan apapun yang bernilai positif bagi warga masyarakat, termasuk beberapa agenda-agenda strategis dari pemerintah kota dalam hal ini Pak Dani Pomanto. Nah, saya ingin sedikit melihat dari kacamatanya Pak Dani soal bagaimana industri media penyiaran sampai pada hari ini yang menurut Pak Dani Pomanto penilaiannya. Silakan Pak Dani. Ya, jadi saya kira industri media penyiaran adalah sebuah industri yang sangat strategis. Ya. Karena menyampaikan syiar dan syiar itu, jadi Syiar bukannya dan syiar, ya syiar dan syiar. Saya kira ini merupakan sebuah kebutuhan dunia hari ini, Ya. di mana semua informasi harus sampai secepat-cepatnya dengan cara dengan media apapun, Ya. apa yang diminati oleh masyarakat. Nah, maka dengan itu industri media penyiaran menjadi dan inovasi di media penyiaran menjadi bagian yang sangat penting hari ini. Ya. Karena begitu banyak pilihan-pilihan, baik itu medianya sendiri maupun cara-cara atau menu Penyajiannya, konten-konten yang disajikan di masyarakat. Betul, betul. Masyarakat yang cerdas seperti hari ini tentunya memiliki kemerdekaan berpikir dan kemerdekaan memilih. Ya. Nah, sehingga dalam dunia yang berubah dalam sisi kecerdasan siar seperti itu, informasi, sehingga saya kira positioning media penyiaran menjadi sangat strategis dan dengan positioning yang sangat penting. Nah, intinya adalah itu tadi, konten dibuat semenarik mungkin, Ya. dan teknologi juga menjadi bahagian penting. Tapi khusus untuk radio, ini saya bicara untuk radio. Ya. Radio saya kira adalah media penyiaran yang sebenarnya dari sisi jangkauan dia lebih baik daripada media yang lain. Nah, Ya. dalam sisi focusing, ya dia lebih baik dari yang lain. Ya. Dalam sisi hiburan sebenarnya dia lebih menarik. Saya lebih suka dengar radio daripada lihat video kalau lagu. Luar biasa. Ini yang hal yang mungkin perlu dicontoh. Ya, karena kalau kita mendengarkan lagu, kita Ya. menghayalkan gambarnya. Begitu ya. Tapi kalau kita melihat video, kita terpecah dua melihat gambarnya, tidak fokus, apalagi kalau penyanyinya agak sedikit agak lebih mengganggu ke fokus, ya maka lagunya tidak dinikmati. Begitu ya. Ya. Jadi beralih fokusnya. tapi kalau di media penyiaran pasti najis kurang. Ya, dia lebih mau maafkan belum puasa, Iya, lebih iya. Islami dia. Ya karena tidak mata ini tidak tercemar. Kira-kira Begitu ya. Jadi ya, Ya. saya kira hari ini kebutuhan strategis masyarakat tentang media penyiaran sangatlah penting. Ya. Dan saya kira di sini ada Pak Ciwang, ya kami Ya. begitu sapa beliau. Ya. Saya atas nama pemerintah Kota Makassar dan seluruh masyarakat Kota Makassar Ya. menyampaikan selamat hari Har Siarnas, Ya. Har Siarnas. Karena saya juga kemarin teman-teman usulkan dapat penghargaan secara nasional dan saya kira itu menjadi bahagian yang saya sangat banggakan karena di siaran itu banyak konten dalam sisi agama. Ini kita bicara Ramadan ya. Jadi itu tadi konten syiar misalnya, bukannya siarnya tapi kedalaman daripada informasi dan manfaat dari informasi itu. Ya. Kemudian yang kedua konten pencerdasan dan kemudian konten itu konten simulasi. Jadi masyarakat itu diajak berpikir itu dengan siaran, dengan siar ya. Nah, dan saya kira media siaran radio tidak usah berkecil hati ya. Kalau misalnya media siaran lain tergantung dengan sinyal. Dan kalau frekuensi radio, walaupun radio sekarang sudah juga satelit, ya itu bisa di mana-mana. Dan kalau kemampuan satelitnya juga beda juga, karena dia lebih kuat sebenarnya dari, ya walaupun gambar sekarang video atau gambar itu juga sudah satelit, tapi saya kira
lebih asik itu, tapi ini puasa masalahnya, ngopi-ngopi di tengah sawah sambil dengar radio. Tidak ada yang bilang sambil nonton televisi, tidak, tapi dengar radio di tengah sawah atau tengah gunung. Ya kira-kira begitu. Nekat ya. itu namanya Pak Wali, kalau ada yang bawa TV. Iya. Tapi Pak Wali, sedikit sebelum saya berpindah soal agenda strategis pemerintahan yang juga banyak disosialisasikan melalui media. Nah, sejauh ini penilaian Pak Dhani terkait dengan hal itu, bagaimana keberadaan teman-teman media? Iya. Posisinya seperti itu tadi. Saya kira pertama, misalnya program yang sangat sederhana tapi sangat strategis, jagai anak tak misalnya. Iya. Ya, kalau kita bikin konten soal itu, ya. Kalau konten video, tentunya kita perlu butuh 3-4 menit menjelaskan nilai-nilai itu. Iya. Tapi kalau konten voice, saya kira kekuatan narasumber itu bisa membuat kita ikut dengan program itu. Begitu. Jadi itulah pandangan pemerintah kota. Ya. Tidak ada media ini, media ini, media ini. Media radio sama dengan teman-teman media TV. Media TV sama dengan media mainstream lainnya. Ya. Saya kira pemerintah kota sangat-sangat konsen untuk semua media. Mau koran, mau apa semua, walaupun memang sekarang ada pergeseran minat ya, karena kebetulan kalau kita survei politik itu dulu kita survei kekuatan media, tapi khusus itu dalam politik. Ya. Dalam politik. Tapi dalam keseharian semua media itu menarik. Semua media itu menarik dan semua media itu punya positioning masing-masing. Betul. Jadi kami sangat bersyukur ya, teman-teman radio dan semua teman-teman dalam hal ini secara umum TV, kita pemerintah kota bisa menyampaikan peran, dan karena kita punya banyak konten ini. Ya. Kita banyak konten inovasi sehingga kalau terlambat disiarkan bertumpu itu konten. Betul. Orang jadi bingung apa bisa dibikin ini belum selesai satu padahal terlambat disampaikan gitu. Nah, makanya kecepatan ini kami butuhkan, dan sekali lagi kami sangat membutuhkan partnership dengan teman-teman di media siar ini. Ya, itu menjadi catatan. Jadi ternyata industri media radio di mata Pak Dhani itu secara focusing, positioning itu masih sangat strategis Pak Dhani ya. Ingat Pak ya, saya itu lahir dari media radio loh. Oh. Ya, saya dikenal dari media radio. Saya mengasuh dulu Smart Home. Smart Home. Ya. Iya, luar Jadi biasa. jadi saya dikenal itu karena tiap minggu saya mengasuh satu interaksi dengan masyarakat. Betul. Ini ada kaitannya dengan mungkin latar belakang ilmunya beliau ini sebagai seorang arsitek kan? Jadi ternyata dari konsultasi tentang rumah, hanya konsultasi jadi tentang kota. Ya, sebuah pencapaian luar biasa kalau begitu ya. Ya, saya efektifkan waktu karena durasi siaran langsung kita dengan beberapa media ini hanya diberi 60 menit Pak Dhani, kira-kira begitu ya. Tapi kita bisa melanjutkan diskusi ini nanti dengan durasi waktu yang lainnya. Saya ke Pak Rizwan selaku Komisioner KPID di Sulawesi Selatan yang tentu juga banyak melihat fenomena industri media penyiaran di wilayah Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar kalau kita berbicara radio. Nah tadi Pak Dhani sempat menyinggung soal bagaimana konten radio itu atau isi siaran radio itu misalnya tetap menjadi satu satu daya tarik bagi pendengarnya gitu. Nah, kalau kita bicara soal konsistensi industri media radio itu di teman-teman KPI di Sulsel melihatnya seperti apa? Apakah memang masih pada habitatnya atau sudah mulai ada yang melenceng bergeser Pak Rizwan? Silakan. Terima kasih Bung Iksan, Ya. Pak Wali yang saya hormati, senior saya Kak Yudi. Ya. Jadi begini, di era kekinian kondisi radio ini berada pada posisi hidup segan mati tak mau. Hidup segan mati tidak mau. Iya, karena mereka digempur dengan radio ini sekarang lagi digempur dengan teknologi, kemudian hadirnya media mainstream yang mengharuskan masyarakat atau pendengar harus memilih. Gitu ya. Makanya posisi radio ini berada pada posisi hidup segan tapi tidak juga mau mati. Artinya masyarakat banyak pilihan alternatifnya begitu banyak selain alternatif. radio sekarang. Nah, saya mengatakan seperti ini kepada teman-teman lembaga penyiaran bahwa kalau tidak mau tertinggal, maka
Anda harus melakukan penyesuaian terhadap program, kemudian peralatan. Ya. Itu semua yang harus dilakukan. Nah, kalau misalnya kita tidak melakukan penyesuaian terhadap gempuran teknologi seperti itu, maka kita akan ditinggal. Kita akan ditinggal. Nah, kita mengingat di era 70-an, 80-an mungkin radio ini hanya sekedar hobi bagi penyiar ya. Kemudian untuk pergaulan, kemudian bagaimana supaya mereka bisa menjadi dikenal. Tetapi begitu masuk di era tahun 2000-an, maka radio ini kemudian menjelma menjadi industri. Bahkan tidak banyak teman-teman di lembaga penyiaran ini menjadikan sebagai tumpuan hidup mereka. Sehingga inilah yang saya selalu katakan kepada teman-teman bahwa bekerja di industri broadcasting itu adalah kita menjual ide sebenarnya. Ketika kita bangun tidur, kemudian kembali lagi ke rumah, kita selalu berpikir, teman-teman penyiar selalu berpikir, kira-kira informasi apa yang harus saya sampaikan lagi kepada pemirsa saya supaya tidak ditinggalkan seperti itu. Kami di KPID senantiasa mendorong teman-teman lembaga penyiaran untuk eksis dan selalu menyalurkan ide-ide kreatifnya pada program-program radio itu sendiri. Nah, karena kalau tidak, akan tersalip dengan media-media mainstream lainnya. Saya mengingat ketika zaman proklamasi ya, saya merunut lagi ke belakang bahwa kita di Sulawesi Selatan ini yang paling kita mengetahui informasi bahwa Indonesia telah merdeka itu kan dari radio. Betul, di zaman radio, perjuangan. Ya. Kalau misalnya tidak ada radio waktu itu, tentu orang di Jawa sudah merdeka, kita belum tahu bahwa kita sudah merdeka. Nah, makanya dengan adanya radio ini, saya selalu mengatakan bahwa kekuatan radio itu tidak akan pernah mati. Nah, di era tahun 90-an ya, ketika lagi gencar-gencarnya televisi-televisi swasta masuk. Nah, ada kekhawatiran ya, muncul kekhawatiran bahwa kita akan ditenggelamkan oleh hadirnya televisi-televisi swasta itu. Tetapi kemudian kan pada kenyataannya tidak juga seperti itu. Bahkan di masa pandemi kemarin radio juga tetap eksis karena bekerja dari rumah, orang tetap bisa mendengarkan radio. Dan Pak Wali sendiri memberikan angin segar kepada lembaga penyiaran dengan mengeluarkan edaran pada waktu itu ya Pak Wali ya, mengeluarkan edaran bahwa semua perangkat-perangkat daerah Kota Makassar itu harus bekerja sama dengan radio. Nah, inilah yang menjadi percontohan bagi daerah-daerah lain ketika kami menyampaikan di KPI Pusat bahwa pemerintah Kota Makassar itu sangat aware dengan yang namanya penyiaran. Saya kira seperti itu. Ya, luar biasa. Saya kira tadi ada kalimat yang agak-agak mengkhawatirkan gitu ya. Jadi hidup segan, mati juga kurang mau gitu ya, tidak mau gitu. Akhirnya terlunta-lunta gitu. Jangan sampai begitu. Ya, saya ke Pak Yudi untuk tadi sudah disinggung oleh Pak Rizwan bahwa dari zaman perjuangan sampai mencapai kemerdekaan, kehadiran radio atau substansi radio itu betul-betul menjadi satu-satunya mungkin waktu itu saluran komunikasi yang efektif untuk membangun opini publik, menyemangati orang gitu untuk. Kalau saya tidak salah pada saat peralihan masa transisi dari kependudukan Jepang ke sekutu, ada orang-orang kita yang profesi di radio itu meminta ke pemerintah supaya mengambil alih perangkat-perangkat siaran itu karena itu penting gitu kan gitu ya. Nah, kita mau melihat konsistensi semangat di radio itu seperti kata Pak Rizwan tadi itu, semangat radio masihkah sama hari ini gitu? Atau jangan-jangan ini bukan diskusi yang relevan sebenarnya gitu Pak Yudi, bukan lagi sesuatu hal yang perlu kita diskusikan gitu. Silakan Pak Yudi. Iya. Tadi waktu saya datang ke sini, saya tanya sama teman-teman di sini, kalian masih berapa orang di sini? 7 orang. Iya. Padahal saya tahu waktu dari eranya Pak Asdar Muiz almarhum, Al-Fatihah untuk beliau. Ini digawanya oleh banyak sekali penyiar. Betul, ya. betul. Saya tanya-tanya terus, kenapa kalian bertahan di sini gitu? Memang agak sulit menjawabnya. Jadi, tapi saya dapat jawaban yang relevan, saya kira. Mereka bertahan di sini karena cinta.
Bekerja dengan cinta itu sering kita tidak bisa nilai dengan rupiah saja. Itu yang menarik sekali. Memang tadi saya tertarik dengan apa yang disampaikan Adinda Rizwan ini tadi dari KPID. Pasang surut lah, saya jangan bilang pasang surut lah media tidak terlalu ekstrim kalimatnya. Iya kan, apalagi hari kebudayaan ya Pak Dani ya. Selamat Hari Kebudayaan Pak Dani. Iya. Mari kita perhalus bahasa-bahasa kita. Saya kira di era sekarang ini perlu kita memperhaluslah bahasa kita supaya media penyiaran itu kembali didengar. Karena terlalu banyak noise di luar sana yang membuat kita pusing. Pendengar kita pusing ini mendengar noise yang banyak sekali karena pertengkaran yang tidak dipaksakan untuk kita terima mau atau tidak mau. Dan oleh sebab itu sebagai insan radio saya kira kita harus menjadi betul bahwa kita perlu menjadi penyeimbang di situ. Kita memberikan hal-hal yang seperti Pak Wali Kota tadi bilang bahwa kita tidak sekedar siar tapi siar juga. Nah itu. Yang kedua yang ingin saya mau tidak mau saya kira teman-teman di media radio juga harus berkolaborasi lah karena masa persaingan ini saya kira sudah lewat gitu. Dan bagus sekali hari ini kita sudah melaksanakan satu yang kita di radio kita kenal sebagai radio pool ya Pak Rizwannya, radio pool ini. Dan ini saya kira bagus sekali kalau pada hari-hari tertentu atau pada saat-saat tertentu kita bisa laksanakan lagi yang seperti ini. Saya ingat ketika saya kepala stasiun di Ternate dulu, saya bikin radio pool menjelang pemilu. Menjelang pemilu dan itu diikuti oleh seluruh radio yang ada di Ternate. Jadi pada saat pemilu itu semua siaran radio itu diarahkan kepada siaran pemilu. Dan itu akan membuat eksistensi radio penyiaran itu makin kuat. Dan itu juga membuat teman-teman di media penyiaran itu tidak memelihara ini persaingan yang sama-sama mengintai untuk saling membunuh. Saya kira era seperti itu sudah selesai. Kita era sama-sama tumbuh di dalam ekosistem penyiaran ini. Nah, yang memang mengkhawatirkan adalah dengan banyaknya lahir media-media lain yang selain media radio penyiaran ini, yang saya melihat ada begini. Kalau di media-media penyiaran yang resmi itu kita selalu mengarahkan siaran kita kepada need and wants. Apa yang menjadi kebutuhan dan apa yang jadi keinginan. Tapi kalau di media-media lain mungkin apa yang orang inginkan itu yang dilayani. Nah, saya kira radio siaran itu bertahan di situ di bagaimana needs yang kita perkuat. Tadi seperti yang disampaikan bahwa bagaimana kita memberikan informasi-informasi yang bermanfaat buat masyarakat dari pemerintah kota misalnya, itu kan sebenarnya kita melayani needs-nya pendengar kita. Itu yang perlu kita perkuat saya kira. Tapi kalau bicara soal turbulensi, betul lah tadi yang dikatakan, mau pasang surut, mau hidup tadi istilahnya Pak Rizwan, itu memang betul. Ada turbulensi terakhir-terakhir ini, karena ada format sekarang ini yang menyerupai radio juga Pak Yudi. Itu. Jadi tidak bisa ada penyiarnya juga. Tak bedanya dia punya gambar, kalau radio tidak ada gambarnya, audio toh tidak ada visualnya kan begitu. Kekurangan sekaligus kelebihan. Karena Pak Dhani bilang tadi itu, radio itu imajinatif. Jadi kalau orang-orang yang berpikiran sehat mendengarkan siaran radio, sehatlah dia. Tapi kalau kita mengkonsumsi misalnya audiovisual, orang sehat bisa tidak sehat pikirannya. Karena apa yang dia lihat itu tidak sehat gitu. Jadi itu artinya dengan banyaknya media-media alternatif tadi itu kan belum tentu juga bisa dipertanggungjawabkan sebenarnya validasinya gitu kan. Mereka menginformasikan apa, orientasinya apa kan. Publik taunya mendengarkan begitu, tidak tahu bahwa ini ada misi sebenarnya. Nah, ini juga tidak ada regulasi khusus yang mengatur hal itu sebenarnya, media legal, ilegal dan seterusnya kan begitu Pak Yudi ya. Iya. Tapi kalau saya sih teman-teman di radio siaran tidak perlu takut dengan itu. Karena bagi saya kita belum punya data yang valid ya. Seberapa banyak sih yang misalnya mendengar podcast itu gitu.
Itu kan meskipun kita lihat di ini, kita bisa lihat, tapi apa betul-betul dia ini atau cuma sekedar ya. saja, Atau mungkin publik yang harus diedukasi begitu, bagaimana supaya mereka bisa menerima informasi-informasi yang bisa dipertanggungjawabkan, kira-kira begitu mungkin. Itu yang tadi saya istilahkan dengan needs-nya masyarakat. Kita harus memperkuat bagaimana pelayanan pada bidang needs itu, sehingga saya boleh katakan nanti radio siaran harus sudah menetapkan dirinya sebagai radio anti hoax. Tidak ada hoax kalau datang ke SCFM, nggak ada hoax di situ karena semuanya bisa dikonfirmasi. Iya. Iya. Bisa ya. Tapi kalau kita bicara industri, kadang-kadang kita agak susah lah kita punya idealisme seperti itu karena ada jam-jam tertentu yang mau saja dibeli orang karena itu bisa dipirsa oleh banyak orang. Kan yang dikeluhkan kemarin oleh sebagian teman-teman itu bahwa kami ini mungkin akan berpikir 10 kali ketika ingin menyampaikan sebuah informasi yang betul-betul tidak valid gitu. Tapi teman-teman lain yang mirip-mirip dengan kita misalnya itu tidak mikir itu. Yang penting ada yang fenomenal, mereka bahas yang itu. Dan publik tidak teredukasi dengan hal seperti itu. Iya, tapi enggak perlu khawatir juga. Enggak perlu khawatir ya? Iya, karena siapa sih yang dengar itu? Siapa yang mau dengar itu ya? Karena biasa begini, kalau kita belajar teori komunikasi, kita itu mengkonsumsi media penyiaran kan begitu, atau media apapun itu, misalnya koran, majalah, dan seterusnya, kita ingin melihat wajah kita di situ. Iya. Ya kalau mungkin Pak Dhani merasa tidak pernah ada di SC, ngapain mau ke sini kan gitu. Begitu. Tapi karena Pak Dhani merasa bagian daripada SC, makanya Pak Dhani datang begitu. Kalau tidak salah gitu Pak Rizwan ya. Jadi orang ingin melihat wajahnya di media. Kalau kekhawatiran saya Pak Yudi, kalau masyarakat yang ada di negara maju mungkin narasinya bagus gitu. Tapi kalau di negara berkembang belum tentu Pak Yudi. Mungkin mereka memilih yang fenomenal, saya tidak mau peduli ini mutu, kualitas, informasinya seperti apa gitu. Apa yang fenomenal yang bicarakan generasi sekarang, itulah yang mereka yang ikuti. Saya khawatirnya begitu Pak Yudi. Iya. Makanya media juga perlu menata keakraban dengan audiensnya. Audiensnya betul. Karena saya melihat begini, agak kurang lah sekarang itu off-air di radio. Iya. Kenapa tidak dilakukan itu? Begitu ya. Mahal. Coba Pak Rizwan yang jawab. Ada Pak Wali Kota di sini gitu. Ada mitra yang bisa kita ayo Pak Wali, ini ada hari kebudayaan. Ayo sama-sama SC kan bikin gitu. Boleh. Kita bikin off air. Iya. Yang itu tadi Pak Wali bilang kuncinya adalah inovasi dan kreativitas. Itu sebenarnya contoh-contoh kecil daripada bagaimana pelibatan yang terus-menerus audiens kita gitu. Iya. Terima kasih Pak Yudi. Saya mau berpindah sedikit ke Pak Dhani soal bagaimana sebenarnya beliau ini memposisikan industri media penyiaran gitu ya di sela-sela agenda strategis beliau ini membangun kota ini. Kan beliau ini punya banyak istilahnya tagline, jargon, istilah-istilah gitu kan yang populer gitu di masyarakat, dan ada banyak agenda-agenda strategis beliau ini yang harusnya memang bisa sampai ke halayak gitu. Nah, di mana posisi atau peran media seperti apa di mata seorang Dhani Pomanto gitu? Jadi memang inilah yang sebenarnya menjadi bahagian yang saya belum puas sebenarnya. Belum puas. Misalnya begini, jagai anak tak misalnya. Ini kan kata bahasa sederhana, kontennya jelas di Al-Quran, kontennya di budaya jelas, konten di kebutuhan jelas. Tapi menarasikan itu belum pernah ternarasi dengan baik. Transformasi itu belum terjadi ya? Dengan narasi. Kekuatan narasi, bukan ini kan susah. Kekuatan gambar itu kita butuh waktu yang durasi yang lama untuk menjelaskan itu. Tapi saya yakin dengan konten tokoh dan dengan narasinya itu akan jauh lebih cepat dan lebih dalam. Menariknya ini media radio ya ini. Saya lihat sekarang ada fenomena terbaru di YouTube, kita bisa lihat di YouTube. Film-film diputar kembali dengan narasi, dia ceritakan, dia dikasih storytelling. Nabi Musa sekarang, ini waktu itu Nabi Musa begini, lebih menarik loh, lebih dimengerti, lebih tertanam. Jadi memang sekarang kalau perlu, kenapa tidak kita begitu? Karena kekuatan, kan begini, orang menganggap kalau radio karena kekuatan narasi itu tidak ada gambarnya, orang menganggap bahwa ceritanya tidak lengkap. Ya lengkap itu. Justru imajinasi masyarakat inilah yang akan memacu dan memicu kecerdasan yang lebih daripada misalnya video. Betul. Karena di video itu orang tidak fokus. Orang akhirnya tidak fokus karena pakaiannya,
tidak fokus karena gayanya, padahal konten bicaranya tidak jelas. Jadi mempengaruhi nilai. Betul. Tapi kalau di radio, narasumber radio akan kelihatan smartnya, akan kelihatan kecerdasan narasumbernya itu dari kekuatan narasi. Tidak bisa dia bikin macam-macam. Bukan dari kekuatan pakaiannya, gayanya, gaya rambutnya, gaya kacamatanya, tidak pernah. Tidak terpengaruh itu. Jadi artinya untuk menjaga nilai siar itu ada pada radio. Apalagi sekarang ada teknologi, bayangkan Trump saja dibikinkan sekarang sebagai sistem IT ditangkap, Pak. Padahal itu adalah permainan IT, artificial intelligence. Berarti kekuatan radio menjadi bertambah terhadap hoax. Jadi fake dan hoax ini pada media bergambar, media video itu sekarang terlalu dalam sehingga orang akhirnya mulai tidak percaya dengan gambar. Maka disitulah positioning radio naik lagi. Jadi saya kira itu tadi sense kita harus sense pasar kita kedekatan kita dengan pendengar itu menjadi bagian yang harus terus di research dan terus kita sempurnakan dengan inovasi-inovasi. Karena itu tadi sekarang orang sudah mulai jangan-jangan saya di besok-besok dibikinkan gambar dengan pakai augmented reality atau artificial intelligence yang bukan tindakan saya. Akhirnya orang akan ragu dengan video. Banyak video-video di framing ya. Saya paling sering kena framing ya. Kena bully dengan itu. Tapi saya selalu berpositif thinking karena mereka dia belum tahu. Dia belum tahu, dia tidak salah ya. Maka sebenarnya dalam positioning seperti inilah kekuatan radio akan tercharge lagi. Nah, untuk menjawab pasang surut tadi sekaligus. Pasang surut. Sebenarnya kalau radio itu kalau kekuatan narasumbernya bagus, misalnya Ustaz. Ustaz kita tidak mau lihat mukanya, kita mau lihat kata-katanya yang keluar. Kita mau dengarkan kata-katanya. Ada radio di situ. Contoh ibu-ibu lagi masak. Memangnya anak-anak ibu masak pakai video, nanti mutung dia punya masakan. Supir di mobil. Mana dia mau nonton video, tabrakan dia. Jadi banyak kekuatan-kekuatan positioning radio itu tidak pernah tergantikan. Kita juga kalau misalnya pakai headset, dengar sambil misalnya kita bosan melihat sebuah seminar, kita mau lihat konten video itu kadang-kadang kita juga tapi kalau kita lihat pakai headset dengar radio atau dengar informasi itu bisa dapat. Jadi berbagi indera itu sensor kita, sensori ya dalam bahasa Indonesia panca indera kita itu radio lebih kuat secara pesan ya pada tempat yang tepat, pada narasumber yang tepat. Nah, tinggal bagaimana ketepatan-ketepatan ini menjadi kreativitas dan menjadi olahan-olahan konten dari teman-teman radio. Betul. Dan pemerintah kota, saya ini orang yang selalu sadar akan media siar ya karena itu tadi contoh misalnya tetere. Banyak orang masih tidak mengerti cokmo. Cuma saya improve sendiri. Mestinya saya harus minta ya teman-teman radio. Nah ini makanya ini sekalian ada Pak Ibu Kadis di sini. Radio lah yang menjelaskan apa itu cokmo. Jangan marah ibu-ibu. Bukan cokmo itu menyinggung ibu-ibu. Yang kalau batala itu pasti ibu-ibu yang tersinggung. Kalau batal itu yang negatif. Kalau cokmo ini cabi misalnya. Main dengan dalam narasi-narasi yang relax. Orang akan mengerti. Apa itu tetere. Kepanjangannya adalah Mart Electric Smart Enterprises. Artinya bahasa Makassar itu lebih tinggi dari bahasa Inggris loh. Ya, karena kontennya luar biasa. Contoh, hoax. Cuma satu kata, hoax. Berita bohong, berita di karang-karang lah kira-kira. Tapi di bahasa Makassar itu bertingkat, piti-piti, piti kanak-kanai, ya, piti ambaki, piti holo-holoi. Bertingkat-tingkat, lebih dalam itu barang. Nah, kenapa? Dan itu kan kekuatan narasi. Tidak bisa kita gambarkan lewat video. Jadi banyak penjelasan naratif yang lebih kuat dari penjelasan visual. Tidak bisa divisualkan begitu ya? Tidak bisa divisualkan, terlalu lama itu. Nah, kira-kira begitu. Jadi ya saya kira kalau saya kenapa sangat
Ya tadinya ada agenda saya, cuma saya lihat, wah ini mesti saya kesini nih karena sudah lama-lama saya rindu-rindu juga sama teman-teman radio itu. Iya, seperti itu. Tidak salah kalau banyak yang bilang memang Pak Dan itu media minded orangnya. Cocok nih. Jadi beliau selalu sadar itu bahwa mensosialisasikan program-program strategis pemerintahan juga lewat media itu harus Pak Dan ya, supaya narasi tadi itu bisa jelas di publik gitu ya. Iya. Karena tidak bisa semua divisualkan, tapi audio akan menjelaskan itu lebih bisa sampai gitu kan. Contoh. Iya. Kita lihat secara emosional manusia. Iya. Kalau orang dimarahi itu, kalau kita dimarahi lewat video, kita kata-katawa Pak. Tapi kalau dimarahi lewat telepon hanya narasi, kalau begitu kita bisa menangis. Begitu ya. Kita bisa emosi. Luar biasa. Kekuatan kata itu luar biasa. Ya, karena kata para filsuf, peradaban itu hanya ada 2. Yaitu kata-kata yang tertulis putri, ya saja dan peninggalan arsitektur. Hanya 2 melambangkan sebuah peradaban. Nah, kata-kata tulisan itu adalah kata-kata. Jadi kan kita sekarang ada 3 hal, misalnya media nih sekarang. Tulisan, video, visualisasi dan narasi. Ini ada 3 kan sekarang. Nah, saya kira itu tadi, ya kenapa itu kitab-kitab suci, misalnya Al-Quran dan kitab suci yang lain, itu kan dari narasi yang ditulis. Betul. Bukan yang ditulis baru di narasi, tidak. Narasi itu yang ditulis, itu ditulis belakangan. Al-Quran itu belakangan baru ditulis. Ya. Sebelumnya adalah kekuatan narasi. Betul, dan bagaimana tafsir daripada setiap kata demi kata itu begitu dalam. Bahkan katanya setiap kata ada khodamnya. Ya. Ada daya tariknya. Kata-kata itu sebagian kata-kata yang baik sebagian dari sihir. Begitu kata orang mengatakan. Jadi buatlah radio tuh bisa menyihir pendengarnya untuk mendengarkan radio itu. Kira-kira begitu. Bersyukurlah teman-teman yang ada di industri media radio hari ini bahwa masih banyak kekuatan-kekuatan atau alternatif kemungkinan yang bisa dieksplor pada ya. Waduh, menjadi powernya kita, menjadi iya. kekuatannya kita. Jangan berkecil hati dengan fenomena teknologi hari ini yang bisa mengalahkan kita kan gitu. Iya, karena itu tadi video kadang-kadang kita fokus dengan orangnya jadi terpengaruh. Kurang bagus gayanya ini orang. Jadi kita terpengaruh dengan stylenya orang. Padahal narasinya jadi dilupa. Konten pesan yang disampaikan kita lupa karena saya ini kan suka penyanyi dangdut tapi gayanya seperti rock. Sudah tidak suka memang jadi tertutup. Memang apapun yang dia buat, apa yang dia katakan tidak masuk lagi. Jadi ada pencemaran konsentrasi. Tapi kalau radio itu tidak terpengaruh itu. Karena ini bulan puasa, jadi pencemaran apa tadi beliau katakan itu jadi konsentrasi. Pencemaran konsentrasi. Saya teringat ada stasiun TV di luar sana itu kalau memberitakan kondisi cuaca, perakiraan cuaca itu dengan kostum yang seadanya, kira-kira begitu bahasanya. Jadi orang tidak fokus sama cuacanya, besok hujan atau tidak, yang penyiarnya yang dia lihat, presenternya. Lupakan yang itu. Baik, saya nyambung tadi ke Pak Rizwan lagi sekarang soal apa yang disinggung Pak Wali tadi bahwa ternyata kalau narasi itu lebih kuat sebenarnya potensi menyampaikan pesan dibanding bentuk-bentuk lain, ini visual salah satu contohnya. Tapi saya berpikir begini Pak Rizwan bahwa kita juga perlu memproteksi sama Jagai Anak tadi. Ada programnya beliau ini Pak Wali soal Jagai Anak. Saya juga termasuk membaca itu Jagai Anak dalam artian bahwa pendengaran dan ini juga harus dilindungi Pak Wali. Artinya saya khawatir ketika mereka banyak menonton tayangan-tayangan yang katakanlah mungkin yang sekedar fenomena saja yang dibahas di situ dan dia tertarik di situ, lalu pola pikir dan perilakunya nanti akan terganggu seperti itu. Nah itu kekhawatiran saya, mungkinkah misalnya teman-teman radio misalnya membuat satu kampanye tagline untuk menguatkan itu tadi, bahwa misalnya publik kita edukasi lah begitu. Kita harus sadar bahwa di negara berkembang, belum di negara maju kita, pola pikir dan perilaku masyarakat kita masih fluktuatif begitu, belum punya kesadaran informasi yang baik. Kira-kira bagaimana tuh Pak Rizwan? Perlu tidak misalnya kita mengkampanyekan sesuatu bahwa mendengar sehat itu begini caranya misalnya? Ya, kalau di KPID itu kan sebelum-sebelumnya sudah mengkampanyekan yang namanya gerakan menonton atau mendengar sehat. Ada Gemas namanya kan, dan itu diikuti oleh daerah-daerah lain. Ya. Kemudian ada lagi namanya sensor nurani.
Nah kalau misalnya dari apa yang kita lihat atau apa yang kita dengarkan di radio itu kan banyak pilihan. Kita bisa pindah ke frekuensi lain untuk mendapatkan hal-hal yang bermanfaat menurut kita. Tetapi dalam kontestasi kepentingan penyiaran itu sebenarnya ada 3 aspek. Yang pertama adalah negara. Negara dalam hal ini regulator, dalam hal ini adalah KPI. Kemudian ada pasar, kemudian ada publik yang sebagai objek dari apa yang dikeluarkan oleh media penyiaran tersebut. Nah, dari ketiga aspek yang saya sebutkan tadi, memang harus dimiliki oleh lembaga penyiaran itu sendiri, lembaga penyiaran radio, karena tidak bisa kita pungkiri bahwa sekarang masyarakat kita ini kan sudah cerdas, sudah bisa memilah dan memilih yang mana yang menurut mereka itu cocok. Sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Wali tadi bahwa yang terpenting adalah kalau di radio itu bagaimana penguatan narasi ini yang menjadi hal yang bermanfaat begitu. Karena di kekinian dari pemantauan kami di KPID juga rupanya masih banyak radio-radio yang senang memberikan informasi-informasi yang belum tentu kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan. Yang terpenting mereka adalah bagaimana mendapatkan pendengar yang banyak. Itu yang pertama, karena ini ada kaitannya tadi dengan pasar yang saya sebutkan. Ketika mereka jualan, kemudian ada lembaga survei yang mereka libatkan untuk melihat sejauh mana pendengarnya. Karena kan pasar itu tergantung dari jumlah pendengar yang mereka, karena kan ada namanya algoritma untuk melihat sejauh mana pendengar mereka, sehingga ini tidak bisa dipisahkan, ya. Jadi kami di Komisi Penyiaran itu dalam hal pemantauan atau pengawasan senantiasa melihat itu. Kalau misalnya informasinya tidak valid kemudian sesat, ya tentu kita akan panggil, kita akan kita akan tegur. Teguran dan sanksi itu juga berjenjang. Kalau misalnya kayak seperti kemarin ada salah satu radio, tidak usah saya sebut namanya, terkait dengan Satpol, ya, yang kemarin itu yang di Goa itu kan, yang di Goa. Nah itu kita panggil karena dari narasi yang mereka sampaikan ke pemirsa sepertinya berpihak, tetapi kan kita tidak bisa melakukan penilaian itu. Kita menunggu laporan, kemudian kita analisis dengan apa yang mereka sampaikan, karena kita juga punya rekaman, dan rekaman itu ada seterusnya, mulai dari mereka bermohon untuk perpanjangan izin sampai sekarang itu rekaman itu kita pegang, sehingga untuk menganalisis sebuah pelanggaran atau informasi yang dianggap merugikan itu kita minta kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan untuk mempertanggungjawabkan atau mengklarifikasi di depan Komisi Penyiaran Indonesia. Ya, seperti itu. Ya, jadi sudah ada upaya-upaya yang pernah dilakukan oleh teman-teman di KPID Sulsel, di KPI Pusat dan juga di beberapa KPI lainnya dalam rangka mengedukasi masyarakat kita supaya juga cerdas dalam memilih informasi-informasi, Pak Dhani, ya. Dan saya ke Pak Yudi selaku tumbuh menyejarah dengan Radio Republik Indonesia, saya kira Pak Yudi. Ada mungkin gambarannya 3 fase, ya, fase kemerdekaan, fase Orde Baru, kemudian fase reformasi. Dan saya pikir pertumbuhan industri media radio di situ juga mengalami dinamika kan Pak Yudi. Ada fase-fase di mana radio itu menemukan semacam apa istilahnya, ya, masa kejayaannya, mungkin 80-90 kalau saya tidak salah Pak Yudi. Disitulah masa-masa kejayaan subsektor ekonomi kreatif yang satu ini. Bahkan pemerintah dibantu waktu itu sama stasiun radio membuka lowongan pekerjaan untuk penyiaran, kan begitu Pak Yudi ya? Iya. Nah, terakhir kan ada juga namanya reporter, ada reporter radio yang dulunya kita kenal ya wartawan koran gitu kan, reporter TV, tidak ada reporter radio. Tapi kemudian ada yang namanya profesi itu. Artinya ada fase-fase yang sudah dialami oleh industri media radio ini dan sekarang menemukan tantangannya yang lebih hebat lagi di era kekinian Pak Yudi. Nah, itu tadi konsistensinya itu. Ya, jadi seperti kita ketahui bersama bahwa perubahan itu adalah keniscayaan. Betul, perubahan keniscayaan pasti terjadi. Iya, pasti terjadi, dan untuk itu memang kita selalu berubah dan beradaptasi. Iya.
Nah, dalam adaptasi itu tentu kita memperhatikan fenomena apa yang ada di luar sana begitu. Saya tertarik saya ingin ke apa yang dipaparkan oleh Pak Dhani tadi tentang bagaimana narasi itu, narasi yang dikemas itu. Kalau Pak Dhani, kalau narasi itu kita ulang-ulang, kan kalau sihir itu Pak diulang-ulang Pak. Kalau dibaca-baca itu kalau cuma baru satu dia kali, mujarab begitu. Kalau satu kali dibaca biasanya belum. Oh begitu ya. Iya. Itu narasi itu perlu diulang-ulang. Jadi dia akan jadi sihir. Itu kalau dalam konteks media itu jadi sihir media, saya kira begitu. Dan harus intens itu ya dilakukan. Harus intens. Makanya jangan heran kalau pemerintah kota juga tetap beriklan di sini dan seterusnya itu dalam rangka itu. Menyihir. Pendengar untuk menyihir ya. Menyihir supaya kalau nggak disihir kan nggak diikuti gitu. Iya. Iya. Oh gitu ya? Oh iya betul pernah itu. Jadi sihir itu mau manjur harus diulang, tak boleh satu kali gitu. Itu tadi saya cuma pinjam apa yang Pak Dhani sampaikan. Jadi oleh sebab itu saya kira kalau media kita ini concern mau sehat, perlu yang begitu. Kita mengulang-ulang yang baik gitu. Misalnya katakanlah talk show yang bagus ini, kenapa cuma satu kali tayang misalnya? Kenapa kita tidak tayangkan berulang? Karena ada yang belum dengar sekarang gitu. Padahal ini konten yang menarik. Nah, saya kira banyak konten-konten menarik yang ada di stasiun-stasiun radio yang bisa kita tayangkan secara radio pool seperti ini. Kita kecil-kecil Pak, sampai sekarang saya ingat drama Kumbara itu. Drama radio, iya. Kenapa? Banyak sekali saya nonton video tapi drama Kumbara masih di kepala, betul. Arya Kamandanu itu ya. Oh itu. Iya. Itu suara kuda di apa namanya di meja yang diketuk itu ya. Iya. Betul. Tapi begitu pindah ke film dia tidak menarik lagi. Tidak menarik lagi karena ternyata yang dibayangkan di kepala aktornya yang muncul berbeda, Pak. Membunuh imajinasi. Membunuh imajinasi. Itu merusak imajinasi. Lebih bagus tidak ditonton, Pak. Iya, jadi saya tertarik sekali dengan inspirasi dari Pak Dhani itu bagaimana media radio itu juga ya dalam tanda petik menjalankan fungsinya sebagai media sihir tadi atau sihir media. Karena di situ berarti kita menempatkan diri kita sebagai pelayan dari audiens kita untuk mendengarkan hal-hal yang baik. Ya, saya tidak sendiri menyihir, nanti ada Ibu Kadis Kominfo juga di sini membantu saya menyihir nanti itu. Ya, kalau pelayan publik harus menyihir publiknya. Betul, iya. Kalau tidak mana mau publiknya mau ikut gitu. Iya. Tapi dalam tanda petik ya ini untuk maksud-maksud yang baik, untuk maksud percepatan pembangunan. Saya kira seperti di Makassar ini, kalau seandainya Pak Dhani tidak mengulang-ulang itu narasi-narasinya, kita cepat sekali lupa. Betul, tapi Makassar Sembere gitu ya. Strateginya benar ini untuk apalagi kalau dalam konteks siaran radio. Di dalam siaran radio itu penting sekali mengulang itu. Dan jangan kita tidak seperti media yang lain ketika kita ulang bilang pernah saya lihat itu kemarin. Karena bajunya itu lagi. Nah, itu makanya saya bilang tadi untuk supaya tidak rusak juga imajinasinya pendengar, harusnya kita jangan dimunculkan visualnya, Pak Yudi ya. Karena kan radio saya lihat sekarang rata-rata CCTV-nya kasih kelihatan penyiarnya. Tidak surprise ki. Hasilnya suaranya, ini suara om bagus, cakep ini orang. Tapi kalau seperti Brahma Kumbara tadi muncul tiba-tiba Pak Dhani, lain. Iya. Kita punya imajinasi itu. Nah, betul. Iya. Kalau visual satu imajinasi. Iya. Kita kan tinggi, besar, gagah. Itu persepsi kita. Betul. Begitu muncul sesuai dari imajinasi kita, langsung turun langsung. Iya. Nah, itu yang saya khawatir juga Pak Yudi di situ. Iya, kalau kita pakai macam CCTV itu juga kan sebenarnya dalam rangka tadi need and wants itu. Iya. Pendengar kita mau itu, apa salahnya sedikit-sedikit kita kasih, tapi tidak semua. Makanya siaran radio, jangan sampai siaran radio itu sudah audio visual semua. Itu mengkhianati karakternya. Saya kira padahal jangan lupa pada karakter radio yang tadi Pak Dhani bilang sangat imajinatif. Dan kekuatan nama Pak. Iya. Dulu
Iya. Kita, Pak. Ini kalau itu dulu ada namanya, ada satu radio, ada kayak seperti sama surat cinta. Iya, iya. Wah, kita dengar-dengar itu, kirim untuk ulang tahun apa. Iya, iya. Dan kita kalau ngirim sesuatu itu, Iya. ya, kirim sesuatu, Iya. itu kita belajar narasinya juga, belajar menulis apa yang kita pesan yang harus kita sampaikan. Iya, iya. Kira-kira sekarang seperti orang berpuisi lah, berpantun. Iya, iya. Nah ini kan budaya-budaya yang hilang selama ini. Iya. Ya, budaya instan, jadi instan semua. Iya. Nah, radio lah yang bisa memacu dan memicu anak-anak kita lebih kreatif, lebih imajinatif. Iya. Ya, dia punya dream, ya itu Iya. seperti tadi. Kalau saya ngukur-ngukur, banyaknya film yang saya nonton apa semua, tapi drama Kumbara itu selalu di kepala, di hati. Belum Ya. hilang itu, Pak. Belum hilang. Iya. Ya. Belum tidak hilang, padahal Iya. waktu kita kecil SD, SMP nonton itu. Iya. Jadi Dengar itu. Ya. kunci kreativitas itu memang ada pada imajinasi, Pak. Dan Iya. tidak akan ada kreativitas tanpa Makanya diawali penyiar oleh radio biasa imajinasi. disebut juga dengan apa, theater of mind itu. Dia yang bisa berimajinasi itu penyiar radio. Iya, Kalau tidak iya, bisa berimajinasi ya belum berbakat itu. Begitu kan Pak Yudi ya? Iya. Baik Pak Yudi, Pak Rizwan dan Pak Dhani Pomanto, waktu kita tidak banyak. Saya hanya dibatasi oleh teman-teman yang menyiarkan ini 1 jam kurang lebih 60 menit, tidak lebih dari itu. Dan sebenarnya hari ini adalah bentuk kontribusi Suara Slebes dan teman-teman lainnya, RRI Pro 1, Madama, SPFM, Smart FM, Fajar FM, Ras FM itu mengisi agenda di 1 April ini sebagai hari siar nasional, penyiar nasional, adalah sesuatu hal yang bisa kita bagikan sebagai oleh-oleh gitu di tanggal 1 ini. Ya, saya kira warga Sulawesi Selatan tadi malam sudah dapat oleh-oleh kan dari apa? Iya kan? Nah, itu kita juga mau kasih kado begitu. Nah, ini bagian-bagian dari kesimpulan Pak Wali, Pak Rizwan dan Pak Yudi. Pertanyaan saya mungkin sama dengan 3 narasumber saya ini, bagaimana seharusnya kita memaknai Harsiarnas ini, kira-kira begitu Pak Yudi, tidak panjang-panjang saya. Dimulai dari Pak Yudi dulu. Pak Yudi, bagaimana kita harusnya memaknai hari ini? Iya, kalau bagi saya kira jika Anda menetapkan pilihan Anda untuk mendengar siaran radio, maka pilihan Anda itu adalah pilihan yang benar. Wah, luar biasa. Tidak salah itu. Tidak salah. Pas itu. Jangan kau bergeser. Jangan bergeser. Kalau penyiar lama jangan kemana-mana, tetap di sini. Iya. Itu saja Pak Yudi. Iya. Singkat, padat, jelas. Pak Rizwan, saya kira Pak Rizwan mungkin juga bisa memberikan kita catatan hari ini. Silakan Pak Rizwan. Ya, 90 tahun media penyiaran menjadi garda terdepan dalam sejarah panjang perjalanan bangsa. Ya. Dan di hari penyiaran nasional ini dan tahun depan kita akan menghadapi tahun politik ya. Tentu kita berharap penyiaran Indonesia dapat menangkal informasi yang sesat dan tidak larut dalam polarisasi politik dari kelompok-kelompok tertentu. Saya kira itu yang terpenting. Mudah-mudahan. Jadi tetap dijaga netralitasnya Pak Rizwan ya. Jangan ikut-ikutan gitu. Pak Dhani, sebagai seorang orang nomor 1 di kota ini, saya pikir ada mungkin wejangan-wejangan juga untuk teman-teman penyiaran ini di hari ini. Bagaimana seharusnya kita memaknai hari ini, Pak Dhani? Jadi kalau kita melihat masa depan menyangkut media, kalau kita merujuk agama, ya kebetulan kita lagi puasa ini ya, kita tambah-tambah sedikit kultum lah ya. Jadi sebenarnya jalan masa depan itu ada 3. Jalan yang lurus, jalan yang dimurkai, dan jalan yang sesat. Pilih mana? Ya, informasi pun seperti itu. Iya. Maka di bawah KPID tentunya seluruh media penyiaran diusahakan dan selalu dijaga untuk berjalan pada jalan yang lurus. Karena kita tahu bahwa godaan di jalan yang sesat dan jalan dimurkai itu tinggi sekali. Karena itu adalah pesanan-pesanan ya dalam kepentingan-kepentingan sesaat. Kenapa kita perlu itu? Karena kita dengan siaran ini kita membawa generasi kita hari ini, yang mana kita mempersiapkan generasi ke depan berada pada jalan yang lurus tadi, bukan hanya jalan lurus persoalan akidah atau keyakinan kita, tapi jalan yang lurus dalam soal bernegara kita, ideologi kita, NKRI kita yang kita cintai. Nah, sehingga saya kira Hari Penyiaran Nasional ini sangatlah strategis, tentunya di bawah KPID, di bawah KPI Pusat. Kenapa? Karena
yang kita bicarakan ini soal peradaban, bukan soal siar saja, tapi soal menjaga agar generasi kita, masyarakat kita, Indonesia yang kita cintai ini terus berada pada jalan yang lurus. Jalan yang lurus peradaban, jalan yang lurus dalam keyakinan kita, dan insya Allah menjadi, kalau dalam konteks bernegara, menjadi Indonesia unggul ke depan. Dengan lewat siaran yang benar tadi. Ya, kira-kira begitu. Terima kasih. Sangat bijaksana sekali, dan saya harus berterima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu luang yang diberikan oleh tamu-tamu kita yang kita tahu adalah orang-orang sibuk semuanya. Terima kasih sekali Pak Wali Kota Makassar, Pak Dhani Pembantu sudah menyempatkan hadir langsung di sini. Pak Rizwan, Komisioner KPD Sulsel, terima kasih sekali. Pak Yudi juga sudah meluangkan waktunya, dan pendengar radio Suara Slebes, RRI Pro 1, Madama, SPFM, Smart FM, Fajar FM, dan Ras FM. Demikian tadi perbincangan singkat kita, saya kira menandai bahwa hari ini industri media penyiaran masih menggeliat gitu. Meskipun tadi pasang surutnya ada, hidup segan mati tidak maunya juga ada, tapi kita tetap anggap itu sebagai sebuah dinamika, dan mudah-mudahan ke depan akan menjadi lebih baik. Dan terima kasih juga untuk apresiasi dan partisipasi Anda, karena kita juga ditayangkan di channel YouTube kalau saya tidak keliru ya. Jadi harusnya ini kekuatannya audio saja, tidak usah visual, karena kita dari radio. Tapi apa boleh buat, kita muncul juga di sana. Terima kasih, mudah-mudahan di momen-momen berikutnya kita masih bisa bertemu, kita masih bisa berdiskusi untuk perkembangan negara dan Kota Makassar ini yang lebih baik. Terima kasih, selamat pagi menjelang siang, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Smart FM, ya. Jadi Merkuri selamat sama Ida. Dari banyak hal yang sudah beliau lewati.